Halo semuanya, balik lagi di Apreview ID bersama gue Giar. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah produk dari PX Indonesia, yaitu kabel HDMI Anycast PX MHA130, atau mungkin kita sebutnya aja PX MHA130. Jadi PX MHA130 ini adalah sebuah kabel konverter yang berguna buat mirroring smartphone kita ke TV ataupun monitor. Dan untuk produknya ini dijual dengan harga Rp249.000. Link pembeliannya boleh kalian cek di kolom deskripsi video ini. Di paket pembeliannya kita bakalan dapat unit dan sebuah buku manual. Oke, kita bahas dari segi build quality-nya dulu. Menurut gue build quality dari produk ini kerasa cukup solid. Bodi utama yang ada colokan HDMI-nya itu berbahan aluminium alloy yang memiliki daya hantar panas cukup baik. Terus sampai ke kualitas kabel yang dikasih pun udah kelas premium. Kabelnya ini udah braided, jadi pastinya ini bakalan kuat dari segi durability. Kemudian menurut gue sih udah cukup panjang juga sih kabelnya ini. Nah, yang jadi salah satu nilai jual utama dari kabel HDMI PX MH130 ini menurut gue adalah dia udah support untuk smartphone yang non-MHL. Walaupun kalau dilihat kebanyakan smartphone baru saat ini rata-rata udah banyak yang support MHL, tapi ini jadi nilai plus juga karena memungkinkan smartphone jadul tetap bisa kita mirroring ke TV ataupun monitor dengan adanya si kabel ini. Penjelasan singkat aja, jadi MHL itu adalah kependekan dari Mobile High Definition Link, yaitu sebuah teknologi di smartphone atau tablet yang bisa membawa sinyal video digital ke perangkat lain seperti monitor ataupun TV dengan kabel ini. Untuk kegunaannya sendiri cukup banyak, mulai dari buat main game dari smartphone dengan layar yang lebih besar, buat nampilin presentasi PowerPoint buat urusan kerjaan, atau buat yang belum punya Smart TV tapi TV di rumah udah ada port HDMI-nya. Nah, dengan kabel ini cuma modal smartphone kita udah bisa bikin TV biasa serasa Smart TV. Bisa buat nonton YouTube, dengerin lagu di Spotify, nonton film, dan masih banyak lagi. PX MHA130 ini juga menyediakan 3 jenis kabel mulai dari micro USB, USB Type-C, dan bahkan juga Lightning cable, yang artinya bisa buat iPhone. Nah, untuk iPhone atau iOS itu kita gak butuh aplikasi tambahan lagi, tapi kalau buat Android kita membutuhkan aplikasi tambahan yang namanya itu mirroring. Karena di percobaan ini gue nggak ada iPhone buat ngetes, maka dari itu gue hanya akan bahas untuk yang menggunakan smartphone Android aja. Cara menggunakannya sih terbilang cukup simple. Pertama, colokin kabel HDMI-nya ini ke TV atau monitor. Kemudian kabel USB-nya colokin ke adaptor atau power ya, bisa juga pakai chargeran HP. Kemudian selanjutnya download aplikasi mirroring di Play Store, pastiin aplikasi sama kayak gini. Dari developernya itu Xianzi Wulian Technology. Dan setelah selesai download, buka aja langsung si aplikasinya. Langkah berikutnya, colok kabel konektor ke smartphone sesuai port di HP kita ya, micro USB atau USB Type-C. Langkah selanjutnya, di aplikasi bakalan ada notifikasi kalau smartphone itu udah kebaca. Tinggal oke-oke aja dan terakhir pilih Start Now. Udah deh, selesai. Tampilan di layar smartphone kalian udah berhasil mirror ke TV atau monitor. Bener-bener gampang dan simple banget. Di aplikasi mirroringnya sendiri terdapat beberapa setting yang bisa kita otak-atik. Ada mode mirroring yang tersedia 3 pilihan, theater, game, dan smooth. Kemudian picture quality-nya juga bisa kita pilih mulai dari smooth, SD, HD, bahkan sampai UHD. Lanjut ada juga opsi output resolution yang tersedia 720p dan 1080p. Buat kualitas dari gambarnya menurut gue udah cukup bagus, gambarnya kerasa tajam dan secara experience pun smooth, nggak ada lag-lag atau delay yang gimana banget. Paling yang perlu jadi catatan untuk audionya itu dia terkoneksinya pakai Bluetooth, jadi pastiin Bluetooth di smartphone udah nyala. Tapi karena menggunakan Bluetooth ini ketika kita pakai untuk main game itu suara dan visual yang kita lihat terdapat sedikit latency atau delay, jadi nggak real time suaranya. Tapi kalau buat sekedar nonton film atau nonton YouTube bakalan aman-aman aja sih, nggak ada kerasa delay sama sekali. Terus ketika kita colok kabel ke smartphone itu sebenarnya sekaligus ngecas si smartphone kita. Akan tetapi powernya itu terbagi menjadi 2, ke smartphone dan juga ke PX MHA130-nya. Jadi proses ngecasnya nggak bakalan maksimal dan akan memakan waktu yang lama. Terus sama satu lagi, PX MH130 ini nggak support untuk menampilkan konten yang dilindungi HDCP atau High Bandwidth Digital Content Protection. Jadi dia nggak bisa nih mirroring konten-konten yang dilindungi hak cipta digital, kayak contohnya itu konten Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, dan lain sebagainya. Buat pengujian gue sendiri, gue nonstop cobain PX MH130 ini selama 2 jam.
Gue ngerasa si bodi PX-MH 130-nya ini kerasa cukup panas. Tapi kalau yang gue rasain sih hal ini nggak mengganggu performa ketika lagi dipakai mirroring. Oke, kesimpulannya dengan harga 249.000, menurut gue kabel ini tergolong terjangkau dan layak kalau mau kalian beli. Dengan kebutuhan buat nonton YouTube di TV tanpa Smart TV, memperbesar tampilan game mobile ke layar TV, presentasi PowerPoint kerjaan, dan masih banyak lagi. Tentunya dengan memperhatikan beberapa catatan yang perlu diingat juga yang udah gue sebutin tadi ya. Oke, segitu dulu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.